Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mimbar Gemar Gereja Peniel Surabaya dan GSA Anugerah Cabang Kemendung pada hari ini Selasa 29 April 2025. Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama melihat dari Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Galatia pasal 6 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu Saudara, ayat ini menekankan betapa pentingnya kita saling menolong dan mendukung satu dengan yang lain dalam menghadapi kesulitan atau pergumulan hidup kita. Kenapa demikian? Karena itu adalah tindakan yang memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita tidak ada satupun yang terluput dari persoalan atau pergumulan. Setiap kita pasti mengalami pergumulan atau persoalan. Tetapi walaupun demikian, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pada saat kita mengalami pergumulan, pada saat kita mengalami persoalan, Tuhan tetap meminta kita untuk saling tolong menolong dalam menanggung beban kita. Di ayat yang kedua bagian A jelas sekali dikatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Bukan hanya pada saat kita sedang damai, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. Tidak, tetapi walaupun kita sedang mengalami pergumulan, walaupun saat ini kita juga sedang mengalami persoalan, tetapi firman Tuhan ini juga tetap berlaku untuk kita, supaya kita tetap saling tolong-menolong dalam menanggung beban kehidupan kita. Kenapa kita harus saling menolong, sementara kita sendiri mempunyai pergumulan yang tidak kalah berat dengan teman kita? Sementara saya sendiri sedang mengalami satu persoalan yang belum ada jalan keluarnya. Kenapa saya harus menolong orang lain? Bagian B dikatakan, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu Saudara, pada saat kita menolong, itu adalah wujud dari kasih Kristus. Kita sudah menerima kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan juga ingin kita memancarkan kasih Kristus itu kepada orang lain. Bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi dengan tindakan nyata, yaitu saling menolong. Dengan saling menolong, dengan saling mendukung satu dengan yang lain, kita tidak hanya sedang membantu orang lain, tetapi kita sedang memenuhi hukum Kristus dan memperlihatkan kasih Kristus yang ada di dalam diri kita kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, menolong teman yang sedang mengalami kesulitan. Mari, seberapapun yang bisa kita lakukan. Mungkin kita tidak bisa menyelesaikan persoalan pergumulan teman kita itu, tetapi kita sedikit membantu. Kita memberikan semangat, dorongan, dukungan, sehingga teman kita tidak menjadi putus asa atau terpuruk. Saat kita menolong, saat kita saling menanggung beban, bukan hanya sekedar membantu orang lain, tetapi ada satu hubungan yang indah di dalam tubuh Kristus, di dalam persekutuan komunitas kita, satu dengan yang lainnya. Ada satu terjalin ikatan kasih yang luar biasa, yang semakin mempererat hubungan satu dengan yang lainnya. Komunitas ini semakin kuat. Karena apa? Karena ada kasih, perhatian, saling memperhatikan,
saling menolong. Dan ini sangat luar biasa. Dan ayat ini juga mengingatkan kita, jangan kita hanya memikirkan permasalahan kita sendiri. Jangan kita hanya memikirkan pergumulan kita sendiri. Tetapi kita tetap harus dapat saling membantu, saling menguatkan. Saat kita menguatkan saudara kita, bukankah kita sendiri juga kuat di dalam iman kepada Kristus? Kita mengingatkan tentang pengharapan di dalam Tuhan kepada teman kita yang sedang dalam pergumulan. Bukankah iman kita juga dibangun saat kita menguatkan rekan kita? Jadi Bapak Ibu Saudara, mari saling menolong. Kita menunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan yang sudah mengalami kasih Kristus, maka kita juga membagikan kasih Kristus kepada yang lain. Dengan saling membantu sebagai saudara seiman, maka beban kita akan terasa ringan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saat kita mengalami pergumulan, yang pertama, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena kita yakin dan percaya Tuhan selalu beserta kita. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita, dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Dan yang kedua, jangan tinggalkan persekutuan kita atau komunitas dengan orang-orang percaya. Dimanapun kita berada, kelompok KKA dimanapun kita ada, mari jangan pernah tinggalkan. Ada satu kekuatan yang luar biasa saat kita sharing pergumulan kita dan rekan-rekan kita menguatkan kita, saling mendoakan. Maka kita memiliki satu kekuatan untuk bisa melalui jalan-jalan yang berat ini. Tuhan Yesus ada untuk kita, dan rekan-rekan seiman juga ada untuk kita. Itu adalah satu hal yang luar biasa yang boleh menguatkan. Satu contoh dalam Alkitab, dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 27 sampai ke 30, di situ mencatat bahwa jemaat di Antiokhia mengetahui akan datangnya kelaparan di Yudea. Meskipun mereka tidak kenal secara pribadi dengan orang-orang Yudea, tetapi jemaat di Antiokhia digerakkan oleh Tuhan dengan belas kasihan. Mereka mengumpulkan apa yang mereka bisa dan mereka menyumbangkannya. Mereka mungkin tidak bisa datang sendiri ke Yudea, tetapi mereka mengumpulkan apa yang mereka mampu untuk membantu orang-orang Yudea dan menitipkannya kepada para rasul yang akan ke Yudea. Bapak Ibu Saudara, gereja Antiokhia memang tidak bisa menyediakan makanan atau keperluan sepenuhnya bagi orang-orang Yudea, tetapi paling tidak jemaat Antiokhia dengan kemurahan hati mereka bisa meringankan beban orang-orang di Yudea. Bapak Ibu Saudara, meskipun kita tidak bisa membantu sepenuhnya, tetapi paling tidak kita bisa meringankan beban rekan-rekan kita yang sedang dalam pergumulan. Ayat yang terakhir, Filipi pasal 2 ayat yang keempat berkata, Filipi pasal 2 ayat yang keempat, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu Saudara, jangan hanya berfokus pada masalah kita sendiri, tetapi berikanlah perhatian kepada saudara-saudara kita yang saat ini juga sedang mengalami pergumulan. Perhatian kita, dukungan kita itu sangat bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang sedang dalam pergumulan. Kekuatan dan dorongan dari rekan-rekan sekerja, rekan-rekan seiman, rekan-rekan sekomunitas akan memberikan semangat untuk mereka tetap maju dan tidak menyerah. Mereka tetap berharap kepada Tuhan dan tidak putus harapan. Jadi mari, sekalipun kita dalam beban berat, tetap kita boleh menolong
saudara-saudara yang lain. Karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kami tetap mampu saling menolong, saling berbagi berkat, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Sehingga kasih Kristus akan nampak di dalam kehidupan kami dan di dalam komunitas kami. Sehingga kami tetap bisa melayani Tuhan bersama, bertumbuh bersama, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat bergemar Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.